Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel menghitung. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat garden chair atau kursi taman ya. Langsung saja kita buat rangkaian terlebih dahulu. Yang pertama kita buat dari top plan, kita sketch. Kita pilih yang center triangle. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan dimensi ya. Panjang dari kursi ini misalkan 1,5 meter ya. Jadi saya menggunakan satuan mili, jadi 1500. Untuk lebar sendiri ya, yaitu saya buat 600 saja. Nah, setelah itu kita exit cut, kemudian kita buat rangka yang sebelah sampingnya ya. Kita buat plan baru. Untuk first reference-nya kita pilih yang right plan. Untuk arah ke sananya ya, karena lebarnya tadi 1,5 meter, jadi untuk jarak center ke samping kiri adalah setengahnya adalah 750 ya. Kemudian kita klik checklist saja, kemudian kita sketch yang baru, kita pilih yang corner rectangle, kita buat rangka bagian bawah di sini. Ketinggiannya ya, dari kursi untuk duduk sampai bawah dasarnya saya buat tingginya 500 saja, setengah meter. Kemudian untuk bagian atasnya saya memiliki ketinggian yaitu misalkan 300 saja di sini. Oke, kira cukup. Kemudian kita kembali, plane-nya kita hide-kan saja agar tidak terlihat. Kita buat plan baru yang samping sebelah kiri, yaitu untuk first reference-nya kita sama right plan. Untuk jaraknya sama 750, kita tinggal offset-kan saja checklist. Nah, agar plane-nya ke sini. Kemudian kita edit sketch, kemudian kita gunakan fitur convert entity saja agar ukurannya sama dengan yang rangka bagian kanan tadi ya, bagian samping yang kita buat. Kita pilih line yang udah dibuat tadi sebelumnya, kotakan tadi. Kemudian kita klik OK, maka otomatis akan ukurannya sama ya, di sini sampai sini ukuran rangka sampingnya. Kemudian kita exit, kemudian ke head saja, kemudian buat rangka bagian yang sini ya, yang bagian belakang depan. Oke, kita langsung saja buat sketch baru, kita buat plan baru ya. Untuk itunya kita pilih yang front plan, kita arahnya ke belakang, yaitu flip offset. Tadi kan lebarnya 600 ya, berarti setengahnya adalah 300 setengah dari lebarnya, yaitu kita klik OK saja. Kemudian kita sketch, kita buat rangka yang baru di sini, ujung sama ujung sini kita buat, kita line juga, atas juga. Oke, kemudian center, yang tengah, rangka tengah, yang sini juga. Kemudian kita beri dimensinya dengan smart dimension, jaraknya itu 350 saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk plan yang sebelah sini, sebelah sini kita mirrorkan terhadap garis center ini, line center ini. Kemudian kita OK, dan kita exit. Untuk plane-nya kita hide saja. Nah, rangkanya kita sudah buat, seharusnya kita tinggal menggunakan fitur weldment ya. Kita klik saja structural member. Nah, kita di sini banyak standar ya, ada ANSI ya, kita gunakan yang ISO saja. Untuk jenisnya juga banyak, misalnya channel, pipe, pipa, kita gunakan yang square tube saja, atau kotak persegi saja. Oke, kemudian untuk ukurannya saya gunakan yang 40 x 40 x 4 saja. Kemudian kita klik group. Nah, kemudian kita tinggal klik line rangka yang kita buat tadi. Nah, seperti ini. Nah, untuk sambungannya juga kita dapat mengaturnya ya.
di sini ya, mau seperti apa, seperti ini, saya lebih suka yang sambungan seperti ini ya. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah, kita pad semennya kita tambahkan lagi ini seperti ini untuk rangka bagian samping. Setelah sudah dibuat seperti ini, kita buat grup yang baru, new group. Sama kita buat juga rangkai samping. Oke. Nah, itu kita buat grup yang baru yang sejajar aja, sini sama sini, new group lagi, sini new group lagi, atas bawah, kemudian buat grup yang lagi, buat rangka sininya ya, yang buat yang belakang, bagian belakang. Kemudian kita klik saja OK. Lah sudah terbentuk rangka seperti ini, rangka square tube dengan ukuran 40 x 40 x 4. Kemudian kita hide-kan saja garis-garis yang kita buat lain tadi dengan hide all types. Kemudian agar tampilan lebih menarik lagi ya, di sini saya menggunakan tampilan appearance. Nah, di sini kita pilih yang bagian metal, kemudian kita pilih yang iron saja. Untuk square tube-nya ya, kita klik, pilih yang matte iron lah. Oke. Nah, ini lebih menarik rangkanya. Kotak perseginya berwarna hitam dengan tampilan iron. Kemudian kita tinggal membuat sebuah untuk tempat dudukan kayu bagian atas untuk lebih terlihat menarik dan nyaman. Dan untuk tempat duduknya kita buat saja, kita di sini langsung aja buat sketch saja ya, tidak perlu assembly karena ini gambaran saja. Kita buat sketch di sini, kita buat line terlebih dahulu. Sampai sini. Oh ya, line ini kita buat make horizontal. Kemudian kita line-nya di sini sampai tengah saja, di bawah sampai center sini tengah. Oke. Kita buat ke atas sampai tengah saja. Kita berikan dimensi ya di sini ketebalannya. Untuk sini 10. Kenapa saya buat seperti ini ya, ada coakannya karena ini buat tempat yang rangka yang telah dibuat sebelumnya ya, jadi ada coakan di sini terlebih dahulu. Kemudian kita blok semua garis yang tadi yang kita buat, kita mirrorkan. Mirror about-nya kita pilih yang rectline, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Kita juga buat yang bagian ujung dulu di sini ya, seperti ini. Tetapi di sini ada coakan buat tempat rangka. Oke. Untuk rangka ini kita hide-kan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Sama ya, kita buat garis line dari di sini sampai tengah saja cukup. Kemudian line di sini sampai tengah saja cukup. Oke. Kemudian kita boleh smart dimensionnya, samakan ukurannya 10 tadi ya dengan ukuran yang sini. Kemudian kita blok, kita mirrorkan agar samping kanan ya, dengan
right plan. Oke. Setelah ini kita buat lingkaran ya, coakan di sini, kotakan buat agar kita bisa extrude boss nantinya dengan cara corner rectangle. Nah, kemudian ini dengan line coakan untuk rangkanya ya, bagian paling kiri rangka luarnya kita buat make kolinear ya, agar segaris. Nah, begitupun juga ini kita buat make kolinear. Kita buat line di sini. Maaf, seharusnya tidak full kotakannya, sampai sini aja tadi. Nah, sampai sini saja, kita hapus saja yang tidak perlu di sini. Kemudian kita mirrorkan ya ketiga garis ini. Maaf. Ini dan ini kita mirror outputnya ke sebelah sini, ke line tadi ya, agar tidak membuat kotakan yang baru lagi. Klik OK saja. Kemudian yang di sini belum. Nah, sampai di sini garisnya kita klik, kemudian kita tekan Ctrl. Garis terluar dari square tube-nya kita klik juga. Make kolinear agar segaris, sama juga di sini. Oke. Setelah itu kita hapus yang ujung sini ya, agar bisa di extrude. Kita trim entities, garis yang di sini kita hapus, yang bagian luarnya di sini kita hapus saja dan klik OK. Nah, setelah membuat kedudukan ini dan sini, untuk square tube-nya kita saukan lagi agar terlihat. Nah, kemudian kita tinggal masuk ke feature, masih di sketch ini ya, masih di sketch yang baru, yang sketch 12 tadi. Kita extrude boss. Nah, extrude boss-nya kita select konturnya, kita pilih yang ini, pilih ini, pilih ini, pilih ini, select konturnya. Oke. Untuk ketebalannya misalnya 20 saja, tinggi 20 mili. Nah, seperti ini, arahnya itu ke atas, sudah benar. Setelah itu kita tinggal checklist saja. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita buat rangka buat tempat duduk ya, wood ya. Kita bahannya ini kita nanti tampilannya kita ganti kayu ya. Kita sketch lagi di sini, kita menggunakan corner rectangle. Oke, sampai sini. Kemudian kita berikan dimensi jaraknya ya, dengan ujung sini. Saya buat 15 saja. Kemudian ketebalannya di sini, lebarnya buat 50 saja agar kecil ya, agar lebih menarik nanti tampilannya banyak. Kemudian kita buat kotakan ini ya, agar arahnya ke sana dengan cepat. Gunakan fitur linear sketch pattern. Ininya ganti ya, untuk derajatnya 90 derajat agar arahnya ke sana. Kita klik saja ke sini. Nah, kemudian jaraknya ya, kita tinggal jumlahkan saja nih, lebar ini dengan jarak ini 50 tambah 15 berarti 65. Nah, kita buat saja agar full ke sana. Misalkan kita buat 7, masih muat satu lagi, berarti kita buat 8. Oke, seperti ini, kita klik OK saja. Nah, setelah itu ya, kita tinggal extrude boss tadi, ukurannya sama 20 mili. Kita tinggal OK saja kalau sudah. Nah, ini kemudian kita tinggal memberikan tampilan atasnya ya, agar rangka bagian atas tidak terlihat. Untuk tempat pegangan misalkan
tampilan kayu, kita sketch saja ya. Kita buat line. Oke. Oke, maaf tadi untuk garis ini dengan garis ini make concealer lagi biar kita buat line terluarnya di sini. Sampai ujung sini juga tadi. Garis ini dengan titik ini kita buat udah sejajar ya, horizontal. Sini kita make collinear, kemudian kita hapus ini yang kelebihan ya, trim entities seperti ini. Oke, maaf tadi mic-nya jatuh. Kemudian ini dengan line ini, oke, kita beri jarak saja. Apakah jaraknya sama? Oke, akan di sini kita buat poin aja titik. Nah, titik ini dengan titik ini kita buat horizontal, make horizontal. Oke, setelah buat line seperti ini yang terluar dari rangka tadi, kita tinggal ke feature, extrude boss. Nah, oke, untuk extrude bossnya untuk sini saya ketebalannya 10 mili saja. Oke, untuk thin feature-nya ya, kesininya kan hollow kan ukurannya kan dia kan 40 kali 40 kali 4, jadi di sini kita buat 40. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik oke saja. Nah, setelah itu kita buat tampilan lebih menarik, kita filletkan saja ya, permukaan yang atas saja kita fillet. Kita gunakan filletnya 5 mm saja. Tinggal klik OK. Begitu juga bagian bawahnya ya, yang tempat duduknya ya, untuk rangka yang lubang-lubang ini kayu, kita fillet 5 mm sama, ya kita fillet satu persatu ya, tidak apa-apa. Fillet lagi 5 mm, semuanya samakan, fillet sampai sini ya, tadi sampai belakang sendiri. Oke, fillet satu tidak apa-apa. Oke, fillet 5 mili. Nah, setelah itu kini kan tampilannya kan masih belum ada tampilan appearance-nya ya. Kita buat yang rangka-rangka yang ini, yang kita buat tampilan wood atau kayu ya. Extrude boss ini kita blok semua yang tadi sampai filletan yang semuanya ya, sampai ke 11 filletan. Kita ke tampilan appearance-nya, kita pilih yang organik, kita pilih yang wood, yang kayu, kemudian kita pilih yang sesuai keinginan kita ya. Bahkan saya pilih yang polish beach ini. Nah, inilah sudah jadi ya, cara membuat kursi taman dengan fitur bantuan Weldman ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih apabila saya terdapat kekurangan dalam menyampaikan dan kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.